Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Haja Hilda Endi Syifa, MAG. Masuk ke konsep kepemimpinan, yang pertama mari kita pahami apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sudah dijelaskan berulang kali di dalam video yang saya sudah tag, adalah pada dasarnya proses mempengaruhi orang lain agar mau bergerak mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga mengarahkan, memotivasi, serta memastikan keputusan yang diambil dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Menurut Robbins and Mullins, pemimpin berbeda dengan manajer. Pemimpin lebih bersifat inovatif, fokus pada manusia, dan siap menghadapi perubahan. Sedangkan manajer, jika dalam pemimpin, yaitu cenderung menjaga stabilitas, mengelola struktur, dan berorientasi pada sistem administrasi. Dan juga perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar posisi, tetapi bagaimana seorang mampu memberi arahan pada orang dengan cara yang tepat. Lanjut ke selanjutnya, yaitu gaya kepemimpinan yang beragam. Setiap sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang tipe-tipe dan model-model. Nah, itu termasuk ke dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada pemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan memberi inspirasi dan mendorong anggota tim mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, ada pemimpin demokratis, terus ada gaya otoriter, terus karismatik, terus banyak sampai ada 6 model gaya pemimpin. Sudah dijelaskan dalam slide dalam video sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke budaya organisasi. Nah, setelah memahami kepemimpinan, kita masuk ke budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi ini terdiri atas nilai, norma, dan kebiasaan. Nilai menunjukkan prinsip dasar yang diyakini organisasi. Nilai ini menjadi integritas dan memengaruhi cara organisasi bergerak. Norma yang kedua adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi antar anggota. Norma memastikan semua orang tahu perilaku apa yang dianggap pantas atau tidak. Sedangkan kebiasaan yang ketiga adalah rutinitas yang secara konsisten dilakukan oleh anggota organisasi. Kebiasaan yang positif dapat memperkuat budaya dan menciptakan rasa kebersamaan. Ketiga elemen ini saling berkaitan erat dan membentuk karakter organisasi secara keseluruhan. Slide selanjutnya yaitu tentang fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi memiliki fungsi penting lainnya. Pertama, budaya memberi identitas kepada anggota, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari organisasi. Kedua, budaya meningkatkan komitmen karena adanya nilai dan tujuan yang sama. Ketiga, budaya membentuk perilaku kerja, sehingga setiap orang tahu bagaimana caranya bertindak. Selanjutnya, budaya itu memandu pengambilan keputusan, dan terakhir budaya menjadi pedoman interaksi antar anggota. Dengan kata lain, budaya memberikan arah dan warna bagi seluruh aktivitas organisasi. Dalam artikel yang saya ambil dalam kepemimpinan dan budaya organisasi menjelaskan teori X dan teori Y, yaitu teori yang diperkenalkan oleh McGregor. Pada teori X, bawahan dianggap malas, menghindari tanggung jawab, dan harus diawasi secara ketat. Pemimpin yang memakai pandangan ini cenderung otoriter. Sebaliknya, teori Y melihat bahwa bawahan sebagai individu yang mampu mengatur diri dan bertanggung jawab dapat merasakan kepuasan dari pekerjaan. Pemimpin dengan pandangan ini lebih terbuka dan percaya akan bawahannya. Pandangan ini penting karena persepsi pemimpin terhadap bawahan akan mengaruhi gaya kepemimpinannya serta budaya yang terbentuk. Selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan situasional. Selain itu, terdapat model kepemimpinan situasional dari Hersey and Blanchard. Model ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Benar?
Pemimpin harus melihat situasi, kemampuan, dan kesiapan bawahan. Ada 4 yang utama, yaitu ada G1, arah tinggi dan dukung rendah, cocok untuk bawahan yang belum berdiri. Ada G2 adalah arahan tinggi namun dukungan tinggi, cocok bagi bawahan yang masih butuh bimbingan. G3 adalah arahan rendahan namun dukungan tinggi, cocok bagi bawahan yang mampu tetapi membutuhkan motivasi. Dan yang terakhir G4 adalah arahan rendah dan dukungan rendah, cocok untuk bawahan yang sudah mandiri dan sepenuhnya. Model ini membantu pemimpin memilih tindakan yang tepat sesuai kondisi. Terus ada kepemimpinan partisipatif dan motivasi. Kepemimpinan partisipatif menjadi penting karena melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika bawahan merasa dilibatkan, muncul rasa memiliki dan loyalitas terhadap organisasi. Komunikasi dua arah menjadi ciri utama gaya ini. Selain itu, teori motivasi Maslow juga relevan diterapkan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis, kedua rasa aman, ketiga kebutuhan sosial, keempat penghargaan, dan kelima aktualisasi diri. Pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut akan mendapatkan bawahan yang lebih bersemangat dan produktif. Selanjutnya yaitu hubungan kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki hubungan yang erat. Pemimpin membentuk budaya melalui nilai, sikap, dan perilakunya. Sementara itu, budaya organisasi yang kuat juga mempengaruhi bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Budaya yang sehat akan memudahkan pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sedangkan budaya yang buruk akan menyulitkan proses kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan kepemimpinan dan budaya organisasi adalah dua hal yang menjadi berjalan berdampingan. Gaya kepemimpinan situasional dan partisipatif menjadi pendekatan yang efektif untuk membangun budaya kerja yang sehat. Komunikasi motivasi serta nilai bersama merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.